Assalamualaikum Pak Dani, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Sekar, selamat siang juga Bu. Gimana kabarnya Pak? Kok saya lihat sepertinya Pak Dani kurang bersemangat hari ini. Iya Bu, ini tahu saja saya sedang ada masalah. Jadi begini Bu, saya sedang ada masalah perihal kurang antusiasnya anak-anak dalam belajar. Oh, pantas saja saya amati Pak Dani tadi kok ada yang dipikirkan gitu sehingga tidak bersemangat hari ini. Nah, kebetulan hari ini saya ada sedikit waktu yang bisa kita gunakan untuk diskusi tentang masalah yang Pak Dani hadapi. Karena pertemuan kita singkat ini Pak, apa yang ingin Pak Dani harapkan di akhir percakapan singkat kita? Wah, kebetulan sekali Bu Sekar. Yang jelas saya ingin menemukan sebuah solusi terbaik dari permasalahan saya saat ini tentang kurang antusiasnya anak-anak dalam belajar. Saya ingin meningkatkan kualitas anak-anak dalam belajar. Sepertinya Bu Sekar bisa membantu saya. Nah, baik Pak Dani, hari ini ingin mendiskusikan tentang kurangnya antusias anak-anak dalam belajar dan ingin meningkatkan antusias anak-anak dalam pembelajaran kan ya Pak. Nah, kalau boleh tahu apa yang menyebabkan anak-anak kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran? Mungkin karena anak-anak kurang antusias dan pasif dalam kegiatan pembelajaran, Bu. Oh, begitu. Nah, dari skala 1 sampai 10, menurut Pak Dani, seberapa besar masalah ini mengganggu atau mempengaruhi kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan? Nah, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, Bu, ya, menurut saya 9, Bu, karena ini sangat menghambat pembelajaran dan memberi pengaruh yang sangat buruk terhadap hasil belajar, Bu. Ah, nah, berarti sangat berpengaruh ya Pak jika anak-anak tidak antusias dalam pembelajaran. Nah, sekarang mari kita identifikasi beberapa penyebab atau apa sih penyebabnya dari masalah ini. Nah, kalau menurut Pak Dani, apa yang menjadi penyebab utama dari kurang antusiasnya anak-anak dalam pembelajaran, Pak? Salah satu penyebabnya mungkin karena kurang minat anak-anak dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Selain itu ada motivasi anak-anak dalam belajar juga masih rendah. Oh ya, berarti poinnya adalah kurang minat dan motivasi yang rendah ya, Pak. Lalu, apakah ada eh, momen atau saat-saat tertentu ketika anak-anak mulai tidak antusias mengikuti pembelajaran? Ya Bu, biasanya anak-anak mulai nggak antusias itu di jam-jam siang, sekitar jam 11-an ke atas Bu. Oh, pada saat Pak Dani menghadapi minat anak yang kurang dan motivasi belajar anak yang rendah, lalu apa yang Pak Dani lakukan? Nah, itu terkait minat anak-anak yang kurang minatnya, itu saya biasanya melakukan pembelajaran di luar kelas Bu. Selain itu, kadang jika saya memiliki waktu luang, saya membuat media pembelajaran yang mendukung anak-anak dapat antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran Bu. Wah, sudah bagus sekali ya yang Pak Dani lakukan. Nah, selain itu, apakah ada lagi yang Pak Dani lakukan terkait minat anak yang kurang? Saya pernah melakukan pembelajaran sambil diselingi dengan bermain Bu. Saya lihat lebih anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran. Nah, tadi Pak Dani juga menyatakan bahwa penyebab antusiasnya anak-anak yang rendah dalam pembelajaran salah satunya adalah motivasi anak yang rendah. Nah, apa yang Pak Dani lakukan terkait hal itu, Pak? Nah, jadi terkait motivasi anak, saya di awal selalu memberikan motivasi kepada anak-anak untuk selalu belajar. Hanya saja perlu konsentrasi dan perlu lebih intens dalam menumbuhkan motivasi di dalam diri anak itu sendiri, Bu. Nah, iya benar sekali, Pak. Perlu menumbuhkan motivasi diri dalam diri anak. Nah, apakah ada lagi yang Pak Dani lakukan? Ada Bu.
Selain itu, saya sesekali memberikan pujian kepada anak juga. Baik, banyak hal yang sudah Pak Dani lakukan untuk meningkatkan antusias anak dalam belajar ya. Namun, apa yang menyebabkan anak masih belum antusias, Pak, kalau menurut Pak Dani? Nah, saya melakukan tersebut hanya beberapa kali saja, Bu. Oh, begitu. Nah, kalau boleh tahu, mengapa dilakukan hanya beberapa kali, Pak? Karena saya sulit membagi waktu, Bu. Saya tidak bisa setiap hari membuat media pembelajaran yang mendukung supaya anak-anak bisa lebih antusias. Nah, baik. Kalau begitu, apa yang akan Pak Dani lakukan untuk lebih meningkatkan antusiasme anak-anak dalam mengikuti pembelajaran? Ini saya berencana untuk mengurangi metode ceramah ataupun bercerita agar anak-anak tidak bosan. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang menarik agar anak-anak dapat lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran dan mengintegrasikan pembelajaran diselingi dengan permainan-permainan. Namun saya masih bingung karena saya mengajar mata pelajaran TKJ ini banyak kelas, Bu. Oh, begitu. Jadi Pak Dani mengajar ini tidak hanya satu kelas ya, banyak kelas ya, Pak. Nggih, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Pak Dani, ada enggak orang yang bisa membantu Pak Dani terkait hal tersebut? Ada, Bu, di tempat saya ada beberapa guru TKJ, Bu. Saya berencana akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk membagi tugas dalam membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, Bu. Nah, iya Pak, itu bisa didiskusikan dengan rekan sejawat Pak Dani ya. Betul. Uh, Kalau begitu, kapan Pak Dani akan memulai rencana itu semua, Pak? Yang jelas akan segera saya lakukan, Bu, paling lambat minggu depan. Karena awal-awal ini masih masa MPLS, jadi saya dan rekan masih belum terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan sekolah, apalagi mendekati bulan Agustus. Nah, ya benar sekali. Karena masih awal-awal ini, jadi pembelajaran belum full ya, Pak. Nah, memang kalau seperti itu semakin cepat, semakin baik dilakukan agar permasalahan Pak Dani dapat segera diatasi. Saya tunggu informasi terbaru dan tentang solusi yang sudah Pak Dani rencanakan. Baik, Bu, saya akan sampaikan ke Bu Sekar rencana yang sudah akan saya lakukan. Baik Pak Dani, kita apakah ada lagi yang ingin didiskusikan Pak? Ya, Bu, yang sepertinya tidak ada, Bu. Baik, kita sudah di penghujung sesi. Setelah banyak yang kita diskusikan, apa yang Pak Dani dapatkan dari kegiatan kita ini hari ini? Ya, Bu, yang saya dapatkan adalah awalnya sebenarnya saya bingung mencari sebuah solusi tentang kurangnya antusias anak dalam pembelajaran. Adanya sesi diskusi sama Bu Sekar ini, saya menjadi mempunyai gambaran ya apa yang harus saya lakukan dari masalah saya tersebut. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak Dani. Saya ikut senang kalau Pak Dani bersemangat lagi untuk mengajar. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Dani bisa berjalan dengan baik. Tetap semangat Pak Dani. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu Sekar. Selamat pagi, Bu Sekar. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo, selamat pagi Pak Dani. Alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Pak Dani? Alhamdulillah baik juga, Bu. Terima kasih. Eh, Sepertinya dari tadi Bu Sekar saya perhatikan lagi tidak bersemangat. Apakah ada masalah? Iya Pak, Pak Dani tahu saja kalau saya sedang ada masalah. Jadi saya sedang mencari cara untuk meningkatkan ketertiban anak-anak di kelas saya. Mereka seringkali tidak memperhatikan dan sulit diatur, Pak. Baik, Bu. Berarti
masalah Ibu Sekar ini sangat sulit Bu ya. Jadi bisa lebih diceritakan lagi masalah ketertiban yang Bu Sekar hadapi di kelas. Ya, jadi ketika saya mengajar, ketika saya menjelaskan, anak-anak itu sering sekali berjalan-jalan di dalam kelas, tidak mengerjakan tepat waktu, lalu juga kadang berbicara sendiri. Jadi saya merasa kesulitan untuk menjaga fokus mereka, Pak. Oh, seperti itu Bu ya. Saya mengerti, saya juga merasakan apa yang Ibu rasakan. Tapi kalau di skala 1 sampai 10 Bu ya, berapa besar Anda merasa masalah ini sangat mengganggu proses belajar mengajar di Bu Sekar di kelas? Ya, kalau menurut saya skala 8, Pak. Nah, masalah ini saya rasa sangat menghambat pembelajaran yang saya lakukan. Hmm, baik Bu Sekar. Berarti mari kita identifikasi beberapa penyebab dari masalahnya Bu Sekar ini. Jadi menurut Bu Sekar, apa yang menjadi penyebab utama ketidaktertiban anak-anak Bu Sekar di kelas ini? Menurut saya salah satu penyebabnya yaitu kurangnya struktur dan aturan yang jelas di kelas, Pak. Selain itu, saya mungkin belum cukup tegas dalam menegakkan aturan. Nah, itu kan Bu Sekar sudah punya poin yang bagus tuh, yang kata kuncinya belum cukup tegas dan dalam menegakkan aturan. Nah, berarti ada momen khusus atau pola tertentu ketika ketertiban di kelas mulai menurun ya Bu ya? Iya, Pak. Jadi biasanya setelah istirahat atau ketika saya memberikan tugas kelompok, jadi mereka cenderung menjadi lebih tidak tertib. Jadi lebih banyak bicaranya ketika belajar berkelompok. Seperti itu Bu ya. Baik, informasi yang Ibu sampaikan itu sebenarnya sangat berguna. Jadi sekarang mari kita pikirkan kira-kira rencana apa yang bisa membantu Bu Sekar dalam ketertiban di kelas. Apakah punya ide-ide yang dimiliki, sejauh mana yang Ibu punya ide itu? Nah, iya Pak, saya berpikir untuk membuat aturan atau keyakinan kelas yang lebih jelas dan konsisten. Mungkin juga bisa memberikan konsekuensi yang jelas untuk pelanggaran aturan tersebut. Seperti itu Bu ya. Itu ide yang sangat bagus Bu ya. Kira-kira, oh iya, kira-kira bagaimana jika kita menambahkan beberapa teknik pengelolaan kelas seperti memberikan pujian untuk perilaku yang baik atau menggunakan sistem poin? Itu terdengar menarik, Pak. Saya rasa anak-anak akan merespon baik terhadap sistem poin dan pujian. Nah, bagus. Jadi sekarang mari kita buat rencana lebih detail Bu ya. Kira-kira langkah, kira-kira lagi apa langkah pertama yang akan Ibu Sekar ambil? Nah, jadi langkah pertama yang akan saya ambil yaitu saya akan duduk bersama dengan anak-anak untuk membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Saya juga akan menjelaskan konsekuensi dari pelanggaran aturan tersebut atau pelanggaran dari keyakinan kelas tersebut. Baik. Nah, selanjutnya apa langkah berikutnya, Bu? Nah, lalu saya akan membuat sistem poin, Pak, yang di dalamnya nanti ada dalam sistem poin itu saya juga akan memberikan pujian untuk perilaku yang baik dan saya juga akan lebih tegas dalam menegakkan aturan atau keyakinan kelas yang telah disepakati tadi. Wah, luar biasa Bu Sekar ini ya. Jadi, mari kita bicara tentang kira-kira setelah ini, atau kira-kira lagi ya, siapa yang akan bertanggung jawab pada langkah-langkah yang Ibu rencanakan? Saya sendiri Bapak yang akan bertanggung jawab terhadap aturan dan sistem poin tadi. Saya juga akan meminta bantuan dari rekan guru untuk memberikan umpan balik dan saran terkait apa yang telah saya lakukan, Pak. Seperti itu ya Bu, itu rencana yang sangat bagus. Bagaimana Ibu Sekar akan mengukur keberhasilan dari rencana tersebut? Saya akan melihat
apakah ada peningkatan dalam ketertiban dan fokus anak-anak di kelas. Saya juga akan meminta umpan balik dari anak-anak tentang aturan dan sistem poin yang baru. Jadi tidak hanya saya yang menilai, tapi juga anak-anak biar bisa menilai juga. Seperti itu, Pak. Baik Bu, saya yakin dengan rencana ini ketertiban di kelas akan meningkat. Eh, nah, kira-kira lagi. Kalau seperti itu, untuk informasi selanjutnya atau kira-kira lagi ya. Untuk selanjutnya berarti untuk perkembangan hasilnya bisa kita diskusikan lagi Bu ya, supaya anak-anak bisa meningkat Bu ya. Iya, baik Pak. Saya nanti akan apa ya? Saya akan memberikan laporan kepada Bapak terkait rencana yang telah saya lakukan tadi, apakah sudah berjalan atau belum, dan nanti akan saya sampaikan juga apa kendala yang saya hadapi ketika melakukan hal tersebut. Baik Bu, luar biasa sekali Bu. Kira kita sudah di penghujung sesi Bu ya. Jadi setelah kita banyak diskusi, apa yang Bu Sekar dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Ya, tadi awalnya saya bingung gimana cara mengatasi anak-anak eh, yang ribut sendiri atau tidak bisa diatur. Selanjutnya saya menjadi tahu dan paham bagaimana cara mengatasinya setelah kita melakukan diskusi tadi, Bapak. Serta saya Oh, juga mempunyai gambaran apa yang harus saya lakukan selanjutnya ini. hmm, saya ikut senang jika Bu Sekar bisa bersemangat lagi. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah bisa kita rencanakan selama ini bisa berjalan lebih baik. Bu Sekar tetap semangat dan terima kasih. Mungkin setelah ini bisa dilanjutkan untuk kegiatan berikutnya Bu ya. Terima kasih Ya, Bu Sekar. terima kasih Pak karena sudah ada sesi diskusi ini. Oke Bu. Itu Bu. Ya Bu ya. Assalamualaikum.